Mari saudara yang mau dengar firman mengenai apa yang saya ingin sampaikan, kita belajar dari Injil Yohanes. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-10, pasal ke-10 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21 ya. Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai 21. Mari kita mengikutinya. Tentu sebelumnya mari kita berdoa. Saudara kalau mau ikuti dalam hati, silakan. Mari kita berdoa. Bapa, sebentar lagi kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Berilah kepada kami pencerahan, dan tolonglah kami ya Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman. Berkat-Mu atas kami. Kiranya damai sejahtera Kristus yang memerintah hati dan pikiran kami, memenuhi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Yohanes 10, ayat 1 sampai 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah saudara dan saya yang menyimpan firman Tuhan dan yang menjadi pelaku firman. Saudara yang kasih dalam Kristus, seorang pujangga Kristen dan penulis yang sangat terkenal, C.S. Lewis, pernah menyampaikan sebuah pernyataan yang sangat perlu untuk kita renungkan. Siapakah Yesus? Dia memberikan 3 opsi. Opsi pertama, apakah semua perkataan, perbuatan, tindakan Yesus adalah orang yang sedang dalam kondisi kerasukan setan? Jadi perkataan, perbuatan, tindakan Yesus itu apakah seseorang yang sedang kerasukan setan? Mungkinkah seperti itu? Itu opsi pertama yang dia lontarkan. Yang kedua,
apakah yang diajarkan, dilakukan, diperbuat oleh Yesus itu adalah menunjukkan dia itu orang yang gila. Gila, betul-betul tidak waras, seperti itu. Yang ketiga, apakah yang dikatakan Yesus, yang dilakukan Yesus memang benar menunjukkan bahwa dia adalah Mesias, Tuhan, Juru Selamat, Penebus. Mengapa demikian? Karena opsi pertama dan opsi kedua banyak dipilih orang. Inilah orang-orang antikris. Opsi ketiga sangat sedikit yang memilihnya. Dan kalau dia bisa memilih, itu anugerah. Bukan karena kekuatan, kemampuan diri sendiri. Jadi saudara dan saya, itu yang ditulis oleh C.S. Lewis ya. Bagian kecil dari tulisan bukunya. Nah, kembali kepada pasal 10 Injil Yohanes. Dituliskan bahwa di sini Tuhan menyatakan diri dengan perumpamaan. Dengan perumpamaan ya. Jadi dengan perumpamaan itu bisa membuat orang yang mendengar lebih dekat pengertiannya karena berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari. Tetapi tidak mudah untuk mengerti perumpamaan Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang rumit di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, walaupun sebenarnya di dalam perumpamaan itu Tuhan menggambarkan hubungan antara domba, penjaga pintu, dan gembala domba. Ini kan sesuatu perumpamaan yang relate dengan kehidupan para pendengarnya waktu itu. Murid-muridnya kah, atau orang kebanyakan kah? Sekalipun demikian, di ayat 6 dikatakan bahwa mereka, para pendengar, entah murid, entah orang kebanyakan, tidak mengerti maksudnya apa dari perumpamaan itu. Karena ada 3 pihak di sana. Ada domba, banyak sekali. Ada pintu, penjaganya, ada penjaga pintu, ada gembala, domba-domba. Tetapi ada satu pihak lagi yang lain yang disebut pencuri, yang bukan pemilik gembala domba itu, dan yang bukan juga gembala itu, penjaga pintu itu, dan bukan domba. Jadi ini bagian dari perumpamaan. Dan orang banyak tidak ngerti. Agak sulit ya kalau dikasih kepada kita perumpamaan yang relate dengan hidup kita, nggak ngerti juga, berarti ada yang menutupi hati, pikiran, dan segala hal, sehingga seseorang kok nggak bisa ngerti ya. Perumpamaan itu kan sebenarnya sederhana, tetapi karena hatinya ditutupi oleh ketidakpercayaan, ditutupi oleh kedengkian, ditutupi oleh banyak hal dalam hidupnya, sehingga nggak ngerti. Padahal seharusnya bisa mengerti, saudara. Tuhan melanjutkan penjelasannya. Jadi Yesus Tuhan kita melanjutkan penjelasannya. Dan ketika dijelaskan, itu pun menimbulkan respon yang beragam. Di akhir ayat-ayat pasal 10, ayat 19 dan 20, 21. Ada respon yang kemudian itu yang menjadi salah satu topik bahasan dari seorang pujangga Kristen yang bernama C.S. Lewis. Mari kita lihat di ayat 7 sampai 18. Ini pengajaran yang sangat sensitif, tetapi sekaligus sangat memberikan kepada kita pengertian yang luas mengenal Kristus. Dikatakan demikian di ayat 7. Akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi kalau kita bicara tentang kawanan domba, biasanya memang ada tempat di mana domba-domba itu berkumpul dan dilindungi oleh, mungkin dikatakan pagar seperti itu, lalu ada pintunya supaya terlindungi dari serigala atau pencuri. Jadi pintunya itu sendiri hanya satu. Pintunya hanya satu dan keluar masuk domba dari sana. Dan Tuhan mengatakan, akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi dari pintu itu semua bisa masuk dan semua bisa keluar. Hanya aku pintu. Nggak ada pintu lain, nggak ada pintu samping, pintu belakang, atau bisa lompat gitu dari atas. Kecuali pencuri atau orang jahat yang mau mengambil domba. Mengambil, lalu tidak masuk pintu. Tidak keluar dari pintu, pasti diambil dari atas atau dirusak segala macam. Jadi Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas, akulah pintu ke domba-domba itu. Hanya aku, nggak ada yang lain. Ini memberikan kepada kita suatu pengertian bahwa kalau kita di dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita mau menikmati bersekutuan dengan Tuhan Allah, mengalami hidup yang bergantung, bersandar, berharap kepada Tuhan Allah, hanya satu pintu. Only one gate, only one door. Nggak ada yang lain. Nggak ada masuk ke pintu-pintu yang buatan manusia. Mungkin saja di sebelah sana
ada kandang yang lain, entah apapun namanya, tapi pintunya banyak. Pintunya banyak, yang penting masuk ke dalamnya. Dan itu pasti bukan domba gembalaan Tuhan. Karena domba gembalaan Tuhan pintunya hanya satu. Yang lain itu yang di seberang sana, yang di sebelah sana pintunya banyak. Ada pintu kebajikan, ada pintu kemurahan hati, ada pintu moral, pintu filsafat, pintu agama, pintu ilmu, dan sebagainya. Pintunya banyak, seolah-olah itu benar. Nah, tapi pernyataannya ini akan diteruskan. Bagaimana dengan pintu-pintu itu? Apakah itu pintu-pintu itu punya penjaganya masing-masing dan bersaing ke antara penjaga pintu dengan pintu yang lain? Dan siapa pemilik dari domba-domba atau peliharaan mereka? Nah, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Tetapi domba gembalaan Tuhan Yesus pintunya hanya satu, only one, Jesus. Hanya satu, Yesus Kristus. Dari yang lain. Bukan rasul, bukan nabi, bukan imam, bukan raja, bukan pendiri-pendiri agama, bukan siapa-siapa, tapi hanya Yesus pintunya. Jadi saudara dan saya sebagai orang Kristen harus memahami ini dengan sungguh-sungguh. Satu. Yang kedua, kita baca lagi. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Jadi ada juga yang datang yang mengaku-mengaku ya, yang mengaku-mengaku akulah Mesias, atau sesudahnya akulah yang melengkapi segala sesuatunya, atau sebelumnya akulah yang menentukan segala sesuatunya, akulah pemilik itu. Semuanya itu Tuhan katakan adalah pencuri dan perampok. Sangat tegas sekali ya, sangat tegas sekali. Hati-hati dan waspada terhadap pencuri dan perampok ini. Kapan saja bisa datang dengan banyak tawaran. Tawarannya pasti manis, indah, dan menggiurkan. Tapi ingat, itu bukan penjaga pintu. Itu bukan gembala yang baik. Tapi itu adalah pencuri dan perampok. Kalau pencuri perampok ya kita harus hindari. Tapi kebanyakan orang seneng kan dengan tawaran, dengan segala macam upaya untuk supaya gembira ya orang tersebut. Padahal pencuri dan perampok. Ayat 9, akulah pintu, lagi-lagi dipertegas. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan yang akan masuk dan keluar akan menemukan padang rumput. Melalui aku akan selamat. Kalau tidak melaluinya, di seberang sana ada juga mungkin kawanan lain, tidak melalui Yesus, ya tidak ada jaminan. Mudah-mudahan kau selamat, mudah-mudahan kau mendapatkan hidup kekal, mudah-mudahan kamu sejahtera di bumi ini dan menikmati sukacita dan kebahagiaan, ada pengharapan. Masih ada kata mudah-mudahan. Tergantung kamu mau melakukan yang baik, kamu mau melakukan ini dan itu, tergantung kamu menentukan nasibmu sendiri. Kasian sekali kan? Bagaimana dia bisa menentukan nasibnya sendiri? Padahal dia terbatas, punya kekurangan, punya keterbatasan, punya kelemahan, punya banyak hal yang tidak memungkinkan dia bisa selamat sendiri. So what? Jadi banyak orang yang mengira saya bisa karena saya mampu. Padahal saudara dan saya harus sadari bahwa saya bisa bukan karena saya mampu, saya bisa karena Tuhan beranugerah. Karena Tuhan memberinya, Tuhan menolongnya, Tuhan memberkatinya, Tuhan menyertainya. Tapi banyak orang yang arogan. Saya bisa karena mampu sehingga saya beroleh keselamatan dan bebas dari hal itu karena saya punya kemampuan sendiri. Tidak demikian. Lagi-lagi Tuhan mengatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Luar biasa bukan? Aku adalah. Kalau akulah pintu itu kalau kita terjemahkan, kalau saya mau terjemahkan atau kita telusuri bahasanya, etimologinya itu berbicara tentang ego eimi. Present. Bentuknya present. Bukan kemarin atau di masa lalu, atau di masa kini saja, tidak. Tapi ini adalah present. Akulah pintu itu present. Berarti tidak dibatasi ruang waktu. Present. Akulah pintu. Kemarin, di masa lalu, di masa kini, dan masa akan datang. Akulah pintu. Tidak ada yang lain. Jadi jangan ditambah dengan apapun, siapapun, kecuali hanya Yesus pintunya. Tidak ada pintu yang lain. Nggak ada pintu kedua. Oh, pintu pertama itu si A, baru masuk pintu kedua, baru Yesus. Tidak. Hanya satu pintu. Misalnya gini, saya ilustrasikan. Ada kandang, dan ada dombanya di dalam. Lalu di dalamnya itu ada banyak domba, kawanan domba. Dan tinggal di sana, tentu diberi makan, minum, dan ada pintu. Nah, ada yang berpendapat bahwa pintunya itu memang satu, tapi ada 2 penjaga. Ada 3 penjaga. Jawabannya tidak. Satu pintu, 1 penjaga. Just it. Hanya itu, tidak ditambah, tidak dikurang. Kalau dalam bahasa Bataknya, Polan Yesus. Hanya Yesus pintu itu. Tidak ada yang lain. Dan penjaganya hanya Yesus. Kalau yang lain bagaimana? Ya pencuri, perampok namanya.
Ayat 10 dijelaskan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini janjinya Tuhan kepada saudara dan saya. Mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan ini bukan harus, bukan wajib, berkaitan hanya dengan harta, takhta, dan segala hal-hal dunia. Tidak demikian. Maksudnya hidup berkelimpahan itu hidup yang berkelanjutan, terus-menerus menikmati sukacita, damai sejahtera, dan pertolongan dari Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan hidup berkelimpahan, saudara. Ada relasi personal, hidup dan kehidupan yang berkelimpahan. Nah, kalau pencuri, berarti lawannya kematian dan kengerian yang berlama-lama, selama-lamanya. Jadi pencuri dan perampok, atau di luar pintu itu, di luar Yesus itu, adalah kematian dan kengerian untuk selama-lamanya. Aku datang memberikan hidup, mempunyai hidup dan dikaruniakan kepada saudara dan saya. Ini Tuhan Yesus. Saya aminkan ayat ini, saudara. Saya aminkan, benar. Saya menikmati hidup dan kehidupan yang berkelimpahan. Kelimpahannya apa? Dalam susah senang, tetap bersuka cita. Dalam kesulitan yang paling berat, dalam sakit penyakit yang pernah saya alami. Bahkan saya sekarang juga ada penyakitnya, tapi tetap bersuka cita. Ada pengharapan yang pasti, hidupnya berkelimpahan. Di sini dan di langit bumi yang baru. Puji Tuhan. Saudara, ini menjadi kekuatan besar. Ini yang menjadikan kita sebagai domba-domba yang, iya ya, siapa lagi yang bisa menjamin saya bisa menikmati damai di hati? Siapa? Nggak ada. Orang menjanjikan ini dan itu, mengatakan ini dan itu hanya ada faktor kepentingan. Ada faktor di balik semua yang dipikirkan. Tapi saya dan saudara, faktor kepentingan Tuhan apa? Faktor kepentingan Tuhan adalah saudara dan saya, supaya saudara dan saya menikmati hidup berkelimpahan. Ini pintu. Jadi hanya satu. Kita lanjut. Ayat 11. Lalu Tuhan mengatakan demikian. Ayat 11-nya. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wow. Luar biasa, saudara. Dia bukan hanya pintu satu-satunya, tapi dia juga gembalanya. Dialah yang menggembalakan saudara dan saya. Menggembalakan itu, kalau kita merujuk kepada Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membawaku ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu lah yang menjaga dan memelihara aku. Dan di dalam segala susah senang, duka maupun suka, aku adalah domba-dombanya dan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Gembala itu bukan otoriter, tidak perlu pakai pedang, tidak pakai senjata, tidak pakai kekerasan. Gembala itu kalau ada yang terperosok, hampir jatuh ke jurang, ditarik, ditolong. Itu gembala. Gembala itu kalau ada yang tersesat satu saja dari kawan itu, dicari, ditemukan sampai dapat. Bahkan Tuhan mengatakan, aku gembala yang menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Gak ada yang seperti itu, saudara. Nggak ada yang seperti itu. Hanya satu-satu dan satu-satunya gembala yang baik, itu Yesus Kristus. Dia menyerahkan nyawanya. Banyak serigala, banyak orang-orang jahat, banyak orang-orang yang tidak benar, yang mau merusak, mau menghancurkan, mau mencuri, bahkan mau mematikan. Tetapi sang gembala akan maju di depan, memimpin untuk menghalangi orang melakukan kejahatan kepada domba-dombanya. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Dia sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Bahkan dia menyelesaikan dengan sempurna dengan kebangkitan. Bahkan ia akan datang kembali. Dan saat ini pun gembala yang baik itu berdoa syafaat bagi saudara dan saya. Menyediakan tempat di langit dan bumi yang baru bagi saudara dan saya. Membela saudara dan saya di dalam susah senang kesulitan dalam pergumulan hidup ini. Gembala yang baik seperti itu. Kita nggak mendoakan Yesus, karena Yesuslah yang mendoakan kita. Mungkin kalau di tempat sebelah sana, kandang domba sebelah sana yang banyak pintunya itu, masing-masing dombanya mendoakan gembalanya. Ya Tuhan, mungkin begitu. Saya mau berdoa untuk gembalaku ini. Saya mau berdoa untuk penjaga pintu itu supaya dia selamat juga. Kita tidak lakukan itu, saudara. Saudara dan saya tidak melakukan itu. Saudara dan saya didoakan oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Saudara dan saya dilindungi oleh Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang seperti dia? Nggak ada. Nggak ada. Jadi saudara, terpujilah Tuhan, gembala yang baik. Saya belajar bagaimana menjadi gembala yang baik. Gembala yang baik merawat kalau domba-dombanya terluka. Nggak mengatakan, rasain loh, kenapa kau sakit? Tidak demikian, saudara. Gembala yang baik itu kalau ada luka dari dombanya dirawat,
ditanya, didoakan, dilayani. Kalau ada yang mulai terseret ke sana kemari gitu, ditarik pelan, enggak dimaki-maki, enggak diteriaki, enggak dijelek-jelekan, enggak dibully, enggak. Gembala yang baik akan merangkul, membawa kembali, come to me. Seperti yang dituliskan dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku. Semua kita kan punya letih lesunya masing-masing, punya burnout-nya masing-masing, saudara. Punya. Saudara dan saya punya burnout-nya, punya kelelahannya masing-masing. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik mengatakan, come to me. Karena dia memang gembala, kita dombanya. Terpujilah Tuhan. Jadi, ini ayat sangat mengesankan saya. Mengapa demikian? Bayangkan kalau kita lagi terpuruk, saudara. Lagi susah sendirian. Nggak ada yang ngerti. Tapi karena Tuhan itu gembala yang baik, dia akan menyapa kita. Hai Rudy, mengapa kau letih lesu? Come to me. Dia akan memberikan rumput yang hijau, air yang tenang, dan kita akan menikmati dengan sukacita. Ada memang kesulitan, ada memang duka cita, ada kelelahan yang luar biasa dalam pikiran, dalam tenaga. Tetapi dengan mengatakan, akulah gembalamu, dan tidak pernah meninggalkanmu, dan setia menyertaimu, dan memberikan nyawaku untukmu, tidak ada yang lain. Luar biasa. Jadi dia pintu, dia gembala yang baik. Tidak hanya itu, saudara. Di ayat 12, sedang seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ada gembala-gembala palsu ya, upahan. Ada yang upahan. Jadi saudara, kalau saudara dan saya adalah hamba Tuhan, gembala yang baik, jangan jadi karena uang. Karena uang, mau khotbah, mau melayani, mau mengasihi orang lain, menolong orang lain, ujung-ujungnya benefit. Gue dapat cuan berapa, dapat untung berapa. Dari hal itu pelayan, memalukan itu upahan. Saudara dan saya bukan hamba Tuhan, bukan orang Kristen upahan. Saudara dan saya milik kepunyaan Tuhan. Mari saudara, melayani dengan nafasnya gembala yang baik ini. Rela berkorban. Nggak dibayar, nggak apa-apa, saudara. Nggak apa-apa. Saya berkali-kali melayani itu, ucapkan terima kasih aja pun tidak apa-apa. Karena apa? Karena ada sukacita melampaui apa yang kita akan terima. Begitu, saudara. Jadi, kalau upahan, begitu digertak, begitu ada ancaman, langsung takut. Kabur, dan berserak-seraklah domba-domba itu. Kasian sekali, kan? Jadi, kalau saudara adalah hamba Tuhan yang menggembalakan siapapun, tak menggembalakan muridmu di SD, di SMP, SMA, menggembalakan mahasiswamu, menggembalakan jemaatmu, menggembalakan anak-anakmu, jangan kabur kalau ada hal yang mungkin membuat saudara melihat mereka mengalami ancaman. Maju, saudara yang maju. Itu yang saudara dan saya lakukan. Kerjakan bagian kita. Dan tidak mungkin Tuhan membiarkan kita sendiri. Kalaupun sulitnya, bukan main, kalaupun kita tidak sanggup melakukannya, ingat Tuhan menyertai kita. Jadi jangan jadi gembala upahan ya saudara. Saya pun belajar itu. Saya pun belajar, Tuhan, kalau diperkenan menggembalakan keluargaku, menggembalakan mahasiswaku, menggembalakan jemaatku, menggembalakan orang-orang di sekitarku, ajar satu hal yang penting dalam hidupku, yaitu tidak menjadi upahan, tapi mau berkorban untuk orang itu. Sulit sekali. Tapi itulah. Ada yang susah, saya punya, berbagilah. Ada yang mengalami bergumul lah, bukan hanya simpati, bukan hanya empati, tapi duduk diam bersama dengan orang itu. Ini tidak mudah. Sekali lagi, ini tidak mudah. Banyak gagalnya, saya pun banyak gagalnya. Kadang-kadang kan keinginan kita muncul kan. Merasakan, aku kan sudah keluarkan ini dan itu, tidak demikian. Belajar dari Tuhan Yesus, saya tidak akan lari, tapi saya memperhatikan domba-domba itu. Doa. Di dalam penggembalaan saya kepada murid-murid saya selalu punya list daftar nama-nama mereka. Satu persatu didoakan. Satu persatu pertanyaan mereka dijawab. Mungkin jawabannya ada yang menyenangkan mereka, ada yang pas dengan mereka, tapi ada juga yang tidak menyenangkan. Yang pasti ada kepedulian, ada perhatian, ada upaya untuk menggembalakan mereka bersama-sama memuliakan Allah. Bukan menilai, menghakimi, namanya juga sama-sama manusia, kan saling belajar. Jadi kadang-kadang saya melihat, mengetahui, bahkan saya pernah juga lakukan itu adalah seperti saya arogan, seperti tuannya dari mereka. Menyatakan ini salah, selesai, tinggalkan, demikian tidak. Kita harus menggembalakan. Gembala yang melayani, bukan gembala yang dilayani. Kadang-kadang ada dalam pelayanan, dalam pekerjaan, semuanya aktivitas itu dilakukan, mereka sudah urunan duit gitu untuk membeli sesuatu. Lalu kita tahu, kita punya uang. Tapi kita bilang, itu urusan mereka. Tidak. Jika Tuhan kehendaki, kita bisa berbagian untuk itu. Nah, ada satu teman, saudara, saya ingin berbagian dengan apa yang mereka jadi pergumulan.
Dan saya hanya berdoa, Tuhan, kapan saya bisa memberi dengan kepada mereka? Ada satu orang yang sedang bergumul dalam kehidupan keuangannya dan pelayanannya, saya coba lakukan yang terbaik. Bagaimana dengan saudara? Mau lakukan itu? Lanjut di ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Puji Tuhan. Jadi gembala yang baik, akulah gembala yang baik. Lagi-lagi Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik. Ini kan sesuatu proposisi pernyataan Tuhan yang sangat luar biasa, saudara. Mengapa? Berani ya Tuhan mengatakan gembala yang baik. Jadi yang lain tidak baik. Yang tidak baik. Apa sih kebaikan itu sebenarnya? Apa itu kebaikan? Apakah kebaikan kalau saya kebutuhan saya itu dipenuhi? Ya, itu orang baik ya. Kalau saya punya kebutuhan, lalu ada orang yang peduli, lalu kebutuhan saya dipenuhi. Orang itu baik, benar. Apakah berhenti di situ? Apa sih kebutuhan yang paling esensial dan yang paling substantif di dalam kehidupan saya? Hidup. Nggak ada yang bisa memberi hidup, kecuali Tuhan. Saya bisa cari makan, saya bisa kerja, saya bisa minta tolong dari kanan, kiri, dan belakang. Tapi kehidupan saya tidak bisa saya cari dari dunia, tidak bisa saya pertahankan dengan kemampuan saya itu, karena saya hidup dari Tuhan yang memberi hidup. Nah, apa yang paling berharga? Yang paling berharga itu adalah hidup. Dan karena Tuhan adalah gembala yang baik, yang berharga itu diberikan kepada saya, yaitu nyawanya, hidupnya. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik. Kalau saya gembala yang baik, belum bisa dipastikan. Kenapa? Ada misalnya orang itu betul-betul dan saya tidak punya itu, gitu. Saya tidak punya. Papanya sedang sekarat dan butuh pertolongan. Dan saya tidak punya itu, kecuali memang Tuhan yang punya. Maka saya katakan, kita berdoa kepada Tuhan yang memberi hidup. Karena kalau saya yang memberikan jaminan, oh pasti dia akan hidup, Tuhan berbicara kepada saya, orang tuamu pasti akan hidup kembali dan seterusnya. Itu omong kosong. Kadang-kadang kita hanya menyatakan sesuatu yang sebenarnya tidak konkret. Benarkah saya dan saudara bisa memberikan hidup? Tidak. Saudara dan saya menikmati hidup dari Tuhan, tapi saudara dan saya tidak pernah bisa memberikan hidup. Hanya memberikan pengertian, pengenalan, dorongan, empati, bahkan memberikan bantuan-bantuan sekedarnya, secukupnya. Tapi yang memberikan hidup dan kehidupan hanya Tuhan. Dan itulah yang membuat kita menyatakan diri keyakinan kita bahwa memang Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, karena dia memberikan hidup kepada saudara dan saya. Terpujilah Tuhan, karena dia bukan hanya pintu itu, dia adalah gembala yang baik. Dan kita dikenalnya, saudara. Saudara dan saya dikenal. Walaupun saudara dan saya berjumpa di medsos, saudara dan saya saling berkenalan dalam konteks layar, saudara dan saya saling mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas segala apresiasi. Saudara dan saya saling support, atau ada yang tidak support, tapi kenalnya begitu. Tetapi Tuhan mengenal person kita utuh, lengkap, tidak ada yang tertutup dalam kacamata Tuhan. Semua terbuka. Kemunafikan kita terbuka, kebohongan kita terbuka, ketidakmampuan kita terbuka. Tuhan tahu siapa diri kita. Jangan berbohong, jangan mendustai, jangan ada dusta di antara kita. Tuhan tahu benar. Itu sebabnya saya transparan dan apa adanya saja. Memang saya punya kekurangan, sangat kurang, sangat terbatas, sangat punya kelemahan, sangat banyak hal yang belum selesai. Tapi ada satu yang ngerti itu sepenuhnya kedalaman Tuhan. Tuhan mengenal, ngerti sedalam-dalamnya. Jawabannya belum tentu kenal. Hanya satu Tuhan yang kenal. Saya tahu siapa engkau, Rudi. Kalau orang kan sok tahu, atau pura-pura tahu, ataupun tahu sebagian. Ya tahu sebagian, sudah merasa sudah tahu semua. Tapi Tuhan tahu sepenuhnya di diri kita. Apakah kita tahu sepenuhnya Tuhan? Itu sebabnya ada Alkitab. Baca Alkitab, kita akan tahu sepenuhnya siapa Tuhan kita. Jangan baca yang lain. Kalau baca filsafat, ilmu pengetahuan, itu hanya mengetahui apa yang ada di alam ini. Tapi mengenal Sang Pencipta alam ini, Dia telah menyatakan dirinya melalui firman. Dan bacalah, menyatakan dirinya melalui anaknya. Dari mana tahu? Dari Alkitab. Dia mengenal kita. Dan ia memberikan nyawanya. Dikatakan lagi di ayat yang berikutnya, domba-domba. Allah kan roh adanya. Allah kan tidak seperti bolpen ini, yang saya dan saudara bisa selidiki di mana pabriknya, siapa yang menjual, berapa harganya, apa manfaatnya. Bolpen ini saya bisa selidiki sedemikian rupa. Itu saya tahu, saya ngerti, saya kenal informasi. Ya. Mengapa saudara dan saya bisa kenal? Karena diberitahu, karena diberi informasi, diberi penjelasan. Tetapi kita bisa mengenal Allah bagaimana? Allah kan roh adanya. Allah adalah roh adanya, dan Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Allah menyatakan diri melalui ciptaannya, Allah menyatakan diri melalui firman-Nya, dan Allah menyatakan diri melalui anaknya. Melaluinya lah kita kenal. Dan kalau saudara dan saya bisa kenal, itu karena anugerah. Karena anugerah, bukan karena kemampuan saudara untuk bisa mengetahui dengan cara-cara yang bisa saya katakan cara-cara ya manusia, tetapi karena anugerah. Saya dan saudara relate
mengenal Allah. Karena anugerah mendahului pengenalan saya, karena Roh Kudus bekerja mendahului pengertian saya, karena Kristus menyatakan diri mendahului pengertian pengenalan saya, sehingga saya menikmati itu. Domba-dombaku mengenal aku, dan aku mengenal domba-domba. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Lalu Tuhan mengatakan hubungannya dengan relasi tadi, pengenalan akan Allah. Bagaimana kita memparalelkan itu pada diri hubungan kita dengan Kristus, hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, diparalelkan relasi itu seperti relasi kekal Bapa dan Tuhan. Ayat 15, sama seperti itulah saudara dan saya, di dalam pengenalan saling menyatakan diri itulah konstruksi kekekalan itu, pemikiran prinsip kekekalan saling menyatakan diri itulah yang ada di dalam hubungan kita dengan Sang Gembala. Bukan hanya berhenti di sana. Bahkan dikatakan, saya mengenal dan memberikan nyawaku. Ini yang kesekian kali dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ayat 16 yang menarik. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Oh, ada rupanya. Jadi dari kandang yang sebelah tadi yang saya katakan, ternyata domba-domba di sana salah tempat, salah kamar. Tapi sementara mereka ada di kandang sana. Kandang yang banyak pintunya, kandang yang banyak penjaganya, kandang yang banyak gembala, dan gembalanya upahan semua. Bisa jadi pencuri tadinya dari domba yang Tuhan kembali. Jadi ada banyak domba di kandang yang sebelah. Dengan banyak pintu itu, dengan banyak penjaga itu, dengan banyaknya domba-domba yang dicuri itu di sana, dibawa kembali. Digerakkan kembali untuk kembali kepada kawanan domba yang sesungguhnya. Saudara dan saya mesti menunggu dan menanti saudara-saudara kita yang berada di kandang sebelah. Digembalakan oleh gembala-gembala upahan itu. Yang pintunya banyak itu. Sabar menunggu waktunya bagaimana Tuhan menarik mereka kembali. Itulah gembala yang baik, yaitu Tuhan yang menggembalakan semuanya tanpa diskriminasi. Setelah menjadi satu kawanan domba, sudah tidak ada, oh kamu orang luar, oh kami orang dalam, atau kami orang luar, kamu orang dalam. Tidak ada stratifikasi sosial di sana. Tidak ada satu kelompok demi kelompok yang terpisah. Satu kawanan domba, gembalaan Tuhan Yesus. Saudara dan saya adalah gembalaannya Tuhan Yesus. Mungkin tadinya di dalam kandang domba itu ada pekerja-pekerja, ya, masing-masing dengan beragam. Kalau kita mau relasikan dengan denominasi gereja dan sebagainya, bisa jadi domba-domba itu beragam itu di sana. Ada yang denominasi A, denominasi B, denominasi C dan sebagainya. Tapi dia dombanya Tuhan Yesus. Bukan pemiliknya dari pemimpin institusi gereja. Saya anggota dari satu gereja lokal, tapi saya bukan pemiliknya dari pimpinan dari institusi gereja itu. Saya miliknya Tuhan. Mereka hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan saya melalui jalur institusi gereja adalah juga dombanya Tuhan. Sama-sama. Tapi penuh dengan hormat, menghargai, karena dia memang diurapi, dikhususkan untuk menggembalakan di satu denominasi. Tapi pemilik daripada gereja institusional itu, pemilik dari setiap domba itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus. Kepala gereja itu Tuhan. Kepala domba-domba itu Tuhan. Pemiliknya adalah Tuhan. Gembalanya adalah Tuhan. Pintunya hanya Tuhan. Jadi ini adalah hal yang penting yang perlu saudara dan saya jalani, nikmati. Tidak seorang pun yang dapat mengambilnya daripadaku. Dari yang mengambil, saya mengambil. Kalaupun dicuri misalnya, satu ketika ada pencuri dari kandang sebelah, lalu dimasukkan ke kandangnya, pada waktunya dia akan kembali lagi. Jadi, dalam ilustrasi sederhananya seperti ini. Kalau misalnya ada di antara yang saudara kenal dan saya kenal, mendadak dia pindah menjadi orang yang tidak percaya, beragama lain, biarkan. Doakan. Kalau memang dia adalah domba, dia akan kembali. Tapi kalau ternyata dia memang keluar, dia tadinya bukan domba, tapi dia pura-pura jadi domba di kawanan dombanya Kristus, maka orang itu akan cepat keluar. Bersyukur karena ada yang mengaku domba, tapi ternyata bukan domba, dia keluar. Lalu mengproklamasikan, saya tadinya di kawanan itu, sekarang saya tidak di kawanan itu, sekarang saya punya kawanan sendiri, punya kandang sendiri, punya pintunya sendiri, punya gembalanya sendiri. Silakan, karena memang kamu bukan bagian dari kawanan gembala dombaannya Tuhan Yesus. Bukan. Dan tidak akan mengalami hidup dan berkelimpahan, dia akan mengalami kematian dan kengerihan selamanya. Ya sudah. Jadi jangan heran dan jangan kaget. Kalau ada yang pindah, keluar gitu, karena punya kebebasan, dia bebas, ya silakan saja. Nggak usah kaget, nggak usah heran, karena seperti itu. Dan jangan kaget, jangan heran juga kalau ada domba-domba atau ada
kawanan lain yang sebenarnya dia dombanya Tuhan Yesus, tapi sementara ada di kandang pintu-pintu yang banyak itu, di kandang orang-orang itu, dia datang. Jangan kaget dan heran, mereka memang adalah domba Tuhan yang sementara dalam beberapa puluh tahun dia ada di sana, sekarang dibawa Tuhan kembali. Dan kalau sudah di dalam Tuhan, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangannya. Terpujilah Tuhan. Saudara, ini hal yang paling indah dan paling baik. Sekali lagi, mari kita menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan yang indah sebagai domba-domba Tuhan Allah. Sebagai sesama domba, saling menopang, saling menjaga, saling memperhatikan, saling memberikan diri untuk boleh bersama-sama menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Kiranya Tuhan menolong saudara, dan kiranya firman, renungan, refleksi yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba-Mu yang terbatas sudah membagikan pengalaman, pengetahuan, pengertian tentang Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Ada banyak yang belum dikupas, digali, temukan prinsipnya. Kiranya seberapa yang bisa disampaikan bermanfaat bagi setiap pendengar. Kiranya Tuhan menolong, memberkati semuanya. Biarlah kami menjadi domba-domba yang mengenal Tuhan, mendengar suara-Mu, dan yang setia padamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah menebus kami dan yang telah membawa kami kepada rumput yang hijau dan air yang jernih. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.